I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramaita dengan NIM D0321307. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pertemuan pertama sampai terakhir dengan mata kuliah pengendalian pembangunan. Nah, yang pertama yaitu sinkroni program pemanfaatan ruang atau SPPR. Adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Adapun tujuan dari sinkroni program pemanfaatan ruang atau SPPR, yang pertama memastikan pembangunan lahan yang efisien, dan SPPR bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan yang berbeda-beda dapat dipertimbangkan secara holistik dan saling mendukung satu sama lain, sehingga dapat mencapai efisien dalam penggunaan lahan. Yang kedua, mengurangi konflik penggunaan lahan dengan mengadakan SPPR. Berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan ruang dapat berkoordinasi untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang cocok untuk pengembangan. Yang kedua, mengurangi konflik antara penggunaan lahan dengan mengadakan SPPR. Berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan ruang dapat berkoordinasi dengan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang cocok untuk pembangunan berbagai jenis pemakaian lahan dan mencegah terjadinya konflik antara pengguna lahan yang berbeda. Selanjutnya yaitu manfaat dari sinkroni program pemanfaatan ruang atau SPPR. Yang pertama, penggunaan lahan yang lebih efisien. SPPR membantu dalam mengoptimalkan penggunaan lahan yang tersedia dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda, seperti permukiman, pertanian, transportasi, dan industri. Dengan demikian, SPPR dapat memastikan penggunaan lahan yang lebih efisien dan mengurangi tumpang tindih antara penggunaan lahan yang berbeda. Selanjutnya yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KPR. Nah, KPR ini merupakan persyaratan dasar perizinan perusahaan pertama sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Tujuan dari KPR yaitu menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha dengan tetap menjaga kualitas penataan ruang. Dan mengapa KPR itu penting? Karena untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk seluruh aktivitas kehidupan. RKKPR merupakan singkatan dari Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yaitu dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Selanjutnya yaitu manfaat RKKPR. Yang pertama, memberikan dukungan dalam persiapan operasi mekanisme pemberi izin usaha melalui mekanisme OSS, mekanisme non-elektronik, dan juga mekanisme elektronik. Yang kedua, memberikan dukungan dalam penerpatan servis pemberian izin aktivitas pendayagunaan ruang non-usaha. Yang ketiga, adanya komunitas pengaturan ruangan yang mempunyai materi SPPR. Di sini ada 4 tata cara pelaksanaannya. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pengumpulan data informasi. Yang ketiga, penyusunan. Yang keempat, penyampaian hasil SPPR. Tahap persiapan. Yang pertama, menyusun kerangka acuan kerja. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Yang ketiga yaitu yang pertama, penyusunan kerangka acuan kerja. Yang kedua, menginventarisasi kebutuhan data dan informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan
instansi pelaksanaan program dengan pemantauan kepentingan. Selanjutnya, pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Selanjutnya dilakukan melalui yang pertama konsultasi publik, yang kedua diskusi terfokus, yang ketiga lapangan survei, yang keempat penyebaran angket atau kuesioner dengan wawancara. Yaitu tahap penyusunan. Penyusunan SPPR oleh pemerintah pusat dan daerah dengan jangka waktu. Yang pertama, penyusunan SPPR jangka waktu 5 tahunan. Yang kedua, penyusunan SPPR jangka pendek dengan 1 tahunan. Penyusunan SPPR dituangkan dalam bentuk penyajian matriks dan peta. Selanjutnya yaitu tahap penyampaian hasil SPPR. Yang pertama dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan terkait SPPR yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dilakukan oleh menteri kepada kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Penyampaian hasil SPPR yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang kepada menteri dan perangkat daerah terkait melalui kepala daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.